Ada sebuah rusun di daerah Jakarta. Di sana, ada seorang wanita cantik dan jelita yang bernama Tania. Dia sedang berjalan sambil memasang earphone. Namun tiba-tiba, ada seorang wanita yang sedang berlari entah sedang dikejar apa. Hingga pada akhirnya, wanita tersebut bundir terjun dari rusun. Dan kita flashback 3 hari sebelum kejadian tersebut. Namun sebelum itu, balik lagi dengan saya Faizura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan. Dan bagaimana kabar kalian? Oke, baik, ya udahlah. Jadi tolong support aja channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja. Yang penting kalian happy agar kami terus membuat story film permintaan kalian. Dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Waktu di kantor, Tania mencoba menghubungi beberapa orang untuk menawarkan KTA. Namun terlihat Tania belum mendapatkan seorang klien. Tak berselang lama, datang bos Tania yang bernama Jordi. Jordi sendiri, dia memuji etos kerjanya Grace. Dan tak lupa, di sini Jordi menyapa Tania kemudian masuk ke ruangannya. Tania? Malam harinya Tania berimajinasi sangwe sambil ngeliatin Jordi gitu. Bahkan Tania sampai memfoto Jordi dan dia pun gugup ketika Jordi keluar. Saya duluan ya. Ketika Jordi berjalan pulang, di sini Tania langsung mengikuti Jordi hingga parkiran. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Grace datang. Dia meminta tumpangan ke Jordi. Berkat rayuan manis Grace, Jordi pun memberikan tumpangan. Melihat hal tersebut, di sini Tania melukai tangannya sendiri untuk meluapkan emosinya. Dan setelah mobil Jordi udah pergi, Tania langsung membalut luka di tangannya. Namun, ia melihat dasi Jordi yang terjatuh. Lalu Tania mengambilnya dan berimaji dengan dasi tersebut. Waktu sampai di tangga rusun, Tania bertemu Janet yang mirip Nikita Mirzani waktu muda kayaknya ya. Di sini Janet sedang begitulah dengan pacarnya. Kemudian Janet mengenalkan cowoknya itu yang bernama Chris kepada Tania. Ketika bersalaman, Chris tak kunjung melepaskan tangannya. Setelah sampai di lantai atas, Tania ditabrak wanita yang bernama Chika. Kemudian Tania sampai di depan kamarnya. Tania bertemu ayahnya Chika yang sedang mencari anaknya. Kemudian Tania masuk kamar dan mengintip ibunya yang sedang sakit stroke. Bahkan ia juga membenahi selimut si ibu Tania. Lalu Tania melihat bingkai foto yang terbalik dan ternyata itu adalah foto ayah dan ibunya Tania ketika masih muda. Di kamar Tania terpampang macam-macam foto Jordi lengkap dengan papan hiasan. Setelah itu Tania bercermin sambil memegangi dasi Jordi. Dan ia pun mengucek-ngucek masa depannya sambil berimajinasi gituan bersama Jordi. Dan secara tiba-tiba dia dipanggil ibunya, yang ternyata ibu Tania boker di ranjang. Di sini terlihat Tania membersihkan dengan sedikit jijik. Lalu, ibunya Tania ngata-ngatain Tania sebagai anak yang durhaka karena dianggap sebagai pembunuh ayahnya sendiri. Lu selalu nyusahin gua. Keesokan harinya Tania nyuapin si ibu, namun makanannya dimuntahkan ke muka Tania. Sungguh ibu yang brutal sekali. Si ibu pun mengusir Tania dan menyuruh memanggil tetangganya yang bernama Farah. Waktu Tania keluar, ia bertemu Chika yang dipaksa nikah oleh ayahnya. Kemudian Tania berbalik dan bertemu Farah yang menagih ongkos merawat ibunya. Lalu Farah membereskan kasur ibunya Tania, kemudian menyuapinya. Sedangkan Tania, dia hanya bisa mengintipnya. Setelah itu Tania keluar kamar untuk berangkat kerja. Ia bertemu Chika yang menangis. Sedangkan Tania, dia nggak bisa berbuat banyak dan meninggalkannya sendirian. Tak lama ayahnya memanggil Chika dan kita akan kembali ke scene awal yang dimana Chika sedang lari-larian dikejar ayahnya sehingga memutuskan bundir. Di sisi lain, Tania berhenti di halte untuk menunggu tumpangan. Di kantor, Jordi menyuruh karyawannya mencontoh etos kerjanya Grace, sekaligus mengumumkan kenaikan pangkat untuk Grace karena sekarang pangkat Grace menjadi supervisor. Sedangkan Tania yang terlambat, tanpa sengaja dia menabrak Jordi. Namun, Jordi nggak mempermasalahkan. Dan ia justru menyuruh Tania membersihkan jasnya. Di sini Tania langsung membersihkan jas itu. Plus dengan sedikit berimajinasi begitulah.
Namun tiba-tiba datang Grace yang mengetahui jika sebenarnya Tania suka dengan Jordi. Grace pun merebut jasnya Jordi. Sedangkan dua orang karyawan wanita mereka sedang ngerumpi jika Jordi menyiapkan kado ulang tahun namun belum ketahuan untuk siapa. Di sini Tania yang sedang boker, dia mendengar rumpian tersebut. Namun anehnya, ia malah meluapkan kekesalannya dengan melukai tubuhnya sendiri. Setelah itu Tania menuju ruangan Jordi. Merasa aman, ia pun masuk. Dan benar saja, ada kado di meja Jordi. Karena Jordi datang, Tania pun langsung sembunyi. Ya sama lah Ben. Emangnya belum ada cewek yang pas sama selera lo? Sedangkan Jordi, dia teleponan sambil membawa kadonya. Selesai menelpon, Jordi keluar. Tania ikut keluar dari persembunyiannya yaitu untuk merusak kado tersebut. Malam harinya Tania baru pulang ke rusun, ia pun naik tangga. Tepat di tangga yang lampunya berkedip ada Cika sedang nangis. Di sini Tania mencoba menenangkannya namun ada darah menetes. Badan kamu dingin, Cika. Tania pun segera lari menuju kamarnya. Sedangkan Farah, dia datang sambil marah-marah karena Tania pulang telat. Lalu Tania memberikan uang tip. Lalu Farah bercerita jika ibunya Tania nggak bisa tidur karena suara berisik dari luar. Bahkan Farah juga mengatakan kalau Cika bundir. Mendengar hal tersebut, Tania langsung ngecek ke tangga yang lampunya berkedip tadi dan tentu saja nggak ada Cika. Namun secara kebetulan ada Janet karena Tania kelihatannya punya masalah. Ia menawarkan diri sebagai tempat curhat, namun Tania pergi begitu saja. Paginya Tania ke kantor, baru duduk, terpampang foto Jordi di komputernya. Grace langsung merosting Tania bahwa ia yakin jika Jordi nggak akan mau dengan Tania. Namun di sini Tania nggak menanggapinya dan memilih pergi. Sepulang kerja, Tania ke kamarnya Janet untuk meminta bantuan. Dan paginya, Tania datang ke kantor dengan penampilan yang sangat berbeda. Tak lama, Jordi datang dan pangling dengan penampilan Tania. Kamu kelihatan beda ya? Waktu Jordi masuk ke ruangannya, di sini Grace langsung menghina Tania lagi. Grace mengatakan Tania belum pulang dari semalam karena bekerja sebagai kupu-kupu malam. Tak tinggal diam, Tania langsung membela diri. Namun, Grace semakin menjadi hingga Jordi melerai mereka. Bahkan Jordi juga memanggil Tania ke ruangannya. Di sini Jordi memberi minum dan memuji penampilan baru Tania. Bahkan, Jordi juga membersihkan luka akibat tamparan Grace tadi. Namun Tania semakin berimajinasi dengan tangannya yang menyentuh pipi Jordi. Setelah itu Tania merenung di kamar mandi, ia memandangi luka bekas tamparan Grace. Dan sekali lagi meluapkan kekesalannya dengan melukai dirinya sendiri. Lalu Tania teringat dengan perkataan Janet yang mengatakan jika tali pocong perawan bisa membuka aura. Kemudian Tania kembali ke ruangannya. Setelah itu searching video dukun online yang dipercaya Nino di film pertamanya, yaitu Tali Pocong Perawan 1. Dan malam itu juga Tania langsung ke kuburan, namun secara kebetulan gak ada yang menjaga kuburannya Cika. Dengan leluasa Tania menghampiri kuburan tersebut dan langsung menggalinya kembali. Tak ada seorang pun yang menemani Tania kecuali seekor burung hantu. Tak lama ia menemukan papan penyangga dan membukanya satu persatu. Papan dibuka hingga mayat Cika terlihat jelas. Di sini Tania langsung membalikkan mayat Cika. Namun ia sangat ketakutan hingga berniat mengurungkan niatnya. Waktu di tengah jalan Tania teringat dengan semua hinaan Grace. Tania pun kembali ke kuburan Cika. Ia mengingat dengan pesan Mbah Dukun online, yaitu Tania harus mencopot tali pocong tersebut dengan cara menggigitnya. Tania segera menunduk dan menggigit tali pocong Cika. Perlahan tapi pasti, Tania berhasil. Ia pun segera keluar dan melarikan diri. Di sisi lain Janet yang sedang turun tangga sambil ngudut. Dengan kebetulan dia bertemu Tania yang berpenampilan kotor sambil membawa tali. Lalu Tania mengintip ibunya yang sudah tidur pulas. Sambil menggenggam tali pocong, Tania teringat pesan si dukun online bahwa tali pocong harus dibakar kemudian dimakan Tania. Tania pun langsung membakar tali pocong tersebut lalu menelannya secara utuh. Di sisi lain ada pocong di depan kamarnya Tania. Pagi harinya, Tania sedang dandan dan tanpa sadar ada pocong di belakangnya Tania. Waktu di kantor benar saja ia langsung jadi pusat perhatian. Tania pun naik lift dan di lantai M, Tania bertemu Grace dan temannya. Di sini mereka langsung memanas-manasi Tania dengan segala roastingannya. Dengan santuy, Tania menjawab, Dasar pelacur,
Bahkan sekarang Tania juga berani menyudutkan Grace. Ketika pintu lift terbuka, Tania langsung pergi begitu saja. Di tempat kerjanya, tiba-tiba saja semua klien yang ditelepon Tania menerima tawaran KTA-nya. Bahkan Tania juga memamerkan pencapaian itu kepada Grace. Setelah itu Tania ke ruangan Jordi untuk menyerahkan laporan calon nasabah. Tak lama, Grace juga melakukan hal yang sama. Grace mengatakan jika calon nasabah bisa berubah pikiran sewaktu-waktu. Mereka pun keluar. Grace langsung menghina Tania untuk kesekian kalinya. Namun sekali lagi dengan pedenya, Tania berhasil menyudutkan Grace. Malamnya, Grace iseng ke mejanya Tania. Ia membuka komputer dan menemukan video si dukun online tali pocong perawan. Sedangkan temannya Jordi yang bernama Ben, dia mengajak main Jordi. Jordi pun mengiyakannya. Waktu Jordi mau mengemudikan mobil, tiba-tiba datang Tania. Di sini, Tania langsung meminta nebeng. Dan secara kebetulan Grace menelpon untuk mengabarkan jika Tania udah berubah. Grace menjanjikan akan memberikan bukti keanehan Tania. Dan begitu Jordi berbalik, tiba-tiba Tania udah hilang. Sedangkan Tania, ternyata dia udah sampai di rusunnya. Ketika mau naik tangga, ia ditemui Farah yang tiba-tiba menginterogasinya. Di sini Farah berlaku aneh dengan menarik kemudian menjatuhkan diri. Melihat hal tersebut, Tania mencoba menolong, namun ia malah dicekik Farah yang ternyata hantu Cika menyamar menjadi Farah. Kembalikan tali pocong saya. Alhasil, Tania segera ke atas. Sampai di lorong, Tania mendengar tangisan dan begitu menoleh, ternyata gak ada siapa-siapa. Tania langsung kabur dan masuk kamar. Dan disinilah Tania bertemu Farah yang asli. Lalu Tania ke kamarnya sambil marah-marah. Ia merusak semua pajangan bertema Jordi dan menyobek salah satu foto Jordi. Namun tiba-tiba terdengar tangisan hingga ada pocong di balik akuariumnya. Tania pun langsung keluar yang langsung dihantui pocong Cika dan Tania pun segera kabur. Tapi Cika kan cewek ya, kenapa pocongnya cowok? Aneh sekali. Sedangkan Grace, dia datang ke rusunnya Tania untuk mencari bukti jika Tania menggunakan ilmu hitam. Sedangkan Janet, dia menduga jika semua ini pasti disebabkan karena Tania telah mengambil tali pocongnya Cika. Namun Tania, dia malah menyalahkan Janet. Karena Janet lah yang menyuruh Tania mengambil tali pocong itu. Sekarang hidup saya malah makin berantakan. Di sisi lain, Grace berhasil menemukan kamar Tania. Ia langsung masuk ke dalam ruangan pribadi Tania. Waktu melihat di dalamnya, ternyata berantakan dengan foto Jordi yang berjajaran. Namun secara tiba-tiba ada pocong muncul. Grace pun kabur, namun punggungnya malah tertancap paku. Sedangkan Janet menyarankan agar Tania mengembalikan tali pocongnya. Balikin tali pocong saya. Akan tetapi Janet malah kesurupan. Ia langsung kayang sambil marah-marah. Dan tak berselang lama, Janet yang tersadar, ia menyampaikan jika tali pocong gak dikembalikan, maka orang tersayang Tania akan menjadi korbannya. Dan waktu Tania kembali ke kamarnya, Tania menemukan mayat Grace. Di sisi lain, si ibu Tania ketakutan karena ada kalajengking di kasurnya. Tania pun langsung membopong ibunya, namun si pocong, dia menampakkan diri. Mereka pun segera keluar kamar dengan jatuh bangun. Tentu saja, si pocong tetap mengikuti Tania dan si ibu berhasil turun tangga. Mereka berdua melewati parkiran dan terjatuh di tengah jalan. Beruntung mereka bertemu Jordi. Di sini Jordi membawa mereka masuk ke mobil. Waktu di rumah Jordi, Tania menceritakan semuanya. Namun bukannya marah, si ibu juga mengakui sesuatu sebelum menikah. Si ibu menipu ayahnya Tania dengan bilang jika ia meteng. Dan setelah hamil beneran, si ayah Tania gak mau mengakui Tania sebagai anaknya. Karena gak tahan, si ibu mengusir ayahnya Tania. Namun di tengah jalan, ayahnya Tania malah kecelakaan. Waktu Tania menyalahkan shower untuk mandi, secara tiba-tiba ada seonggok makhluk yang memperhatikannya. Tania pun langsung mengeceknya. Di sisi lain, Jordi meminta maaf ke ibunya Tania karena Jordi, dia nggak berani untuk mengungkapkan perasaannya ke Tania dan hal tersebut didengar langsung oleh Tania. Saya suka sama Tania. Lalu Tania ke dapur untuk mengambil minum sambil senyum-senyum sendiri. Namun secara tiba-tiba, keran mengalirkan darah. Beruntung, Jordi datang. Nggak lama Tania dipanggil si ibu dan begitu disamperin ternyata si ibu menghilang. Mereka menemui si ibu berdiri membawa pisau di ruang tengah. Ia langsung menselebet tangannya sendiri. Waktu mau menselebet lehernya sendiri, Jordi langsung menghentikannya. Tak tinggal diam, Tania pun mempersilahkan arwah Cika mengambil tali pocongnya. Kepala Tania didangakkan dan ibunya Tania mengambil tali pocong itu secara langsung.
Yaelah ribet amat nih pocong, tinggal beli lagi di Tanah Abang apa ya. Setelah berhasil mengambil tali pocongnya, Ibu Tania pun pingsan. Ibu Tania mengatakan bahwa Tania harus mengembalikan tali pocong itu ke asalnya. Alhasil Tania langsung berangkat yang disusul oleh Jordi. Waktu Tania sudah sampai di kuburannya Cika, ia langsung mengikatkan tali pocongnya kembali sekalian minta maaf. Saya minta maaf. Namun tiba-tiba tanah di sekitarnya longsor. Beruntung Jordi datang. Ia melihat tangan Tania dan langsung menyelamatkannya. Mereka pun langsung pergi. Di akhir Jordi mengajak Tania pulang bareng. Lalu Tania kembali bekerja mencari calon nasabah, namun tiba-tiba tamat. Saat ini aku sedang berjalan. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.